True life is not fellowship. It's discipleship. It's not believing. It's life. It's not religion. It's kingdom. Ketika pelayanan Marta dan Maria bertemu, that's revival. Ada satu orang namanya Bud Pierce. Dia punya pelayanan doa semalam suntuk. Tetapi dia juga punya pelayanan menolong banyak orang miskin. Orang-orang kulit hitam di Baltimore sana. Kalau saudara baca God Chaser, Tommy Tenney, di mana ada satu gereja yang dilawat Tuhan sehingga mimbarnya pecah. Anda siap Tuhan melawat dan mimbar ini pecah? Saya waktu beliau bersaksi, saya bersyukur saya boleh ketemu langsung dengan orang itu dan mendengar dari perkataannya sendiri. Saya bilang, wow, kalau ini keren gitu ya. Ini keren bener ini. Jadi dalam satu malam mereka itu dicengkeram oleh hadirat Tuhan. Mereka doa gak bisa pulang saudara. Karena hadirat Tuhan begitu kuat. Kebaktian itu gak bisa berhenti. Jadi gak pulang, gak mandi saudara. Saya gak tahu gimana itu. Kalau yang kerja gimana saya juga gak tahu. Pokoknya gak diceritakan detail. Sampai satu titik. Cengkraman Roh Kudus begitu kuat, hamba Tuhan ini naik ke mimbar dan waktu dia membaca salah satu Mazmur, saya nggak tahu. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun, pak, dia mental, mimbar ini pecah. Sudah bayangkan, nggak ada Tuhan yang bisa hadir seperti itu. Terus apa yang terjadi? Ini keren benar, saudara. Mereka nggak lihat cuma hadirat dalam arti secara roh. Mereka lihat awan turun. Saya bilang waktu denger, yang ini gue mau ini. Ini bener-bener cool banget gitu ya orang bilang. Hadirat awan itu turun. Saya sudah dengar beberapa kali. Saya pernah mendengar kesaksiannya Pak Oscar di Tosari. Mereka berdoa dan awan itu seperti embun itu turun. Wow. Saya pernah membaca dari kitabnya, bukunya Kenneth Hagin, lalu Sadu, bukan Sundar Singh, Sadu yang dari Malaysia atau Singapura itu, dia juga pernah mengalami. Dan Kenneth Hagin berkata, kapan hadirat Tuhan sampai titik itu? Ketika umatnya punya kasih vertikal dan horizontal. Kalau Anda punya kasih horizontal kurang vertikalnya, gak bisa. Orang punya kasih vertikal yang kuat, tapi gak terlalu sama, juga gak bisa. Tapi kalau itu ada dua-duanya. Jadi pelayanan Marta dan Maria. Kita sering mengatakan pelayanan Marta itu salah. Gak salah. Marta ditegur because she did not on the right time. Not because she do the wrong thing. But she did the wrong time. Ya, ini saatnya berdiam diri. Ya, tetapi Anda ngerti maksudnya pelayanan Marta? Maksudnya pelayanan ngeladeni orang, melayani orang, horizontal. Kalau Maria apa? Nyembah. Ketika Anda punya belas kasihan dan gairah cintanya, itu akan mengundang hadirat Tuhan. Saya bukan nabi, tetapi saya merasa ada satu pesan profetik. Knowing his passion, knowing him, mengenal dia. Mengenal his heart, knowing his heart. The purpose of true devotion is for not to be a religious person, but transforming you to be a worshiper. Jadi tidak membawa Anda untuk menjadi seorang yang agamis, tetapi menjadi seorang penyembah. Penyembah yang benar.
Tuhan memanggil kita menjadi penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, sebab Tuhan itu ada di dimensi roh, dimensi sorgawi. Anda untuk bisa menyembah dengan benar, Anda harus dalam same frekuensi. Adam itu ketika jatuh dalam dosa, itu enggak kehilangan agama, tapi move out from heavenly frequency. Keluar dari frekuensi sorga. Yesus menebus kita, mengampuni kita, memberi kita rohnya, lahir dalam roh, lahir baru, supaya kita punya chip sorga. Sehingga kita boleh connect, akses dengan dimensi sorga. Amin. Anda harus menyembah dalam frekuensi sorga. Ketika Anda dalam frekuensi yang sama, maka Anda mendapat satu connecting. Anda mendapat satu supply. Anda bisa mendownload apa yang tersedia di sana. Amin. Kenapa kita menyembah Tuhan? Penyembahan adalah inti detak jantung dari ibadah yang sejati. Tetapi penyembahan bukan sekedar menyanyi, mengangkat tangan. Itu adalah sebuah ekspresi dari sesuatu yang terjadi dalam roh kita. Ibadah adalah membangun mezbah. Dan di atas mezbah harus ada korban. Tidak ada altar, tidak ada sacrifice, maka tidak ada ibadah. Ketika bangsa Israel murtad, selalu ditandai dengan runtuhnya mezbah dan dibangunnya mezbah Baal. Ketika orang Israel kembali kepada Tuhan, selalu diperuntukkan mezbah Baal dan dibangun mezbah Tuhan. Amin. Dan di atasnya harus dipersembahkan korban persembahan. Penyembahan artinya Anda harus membawa persembahan. Tidak ada persembahan, tidak ada penyembahan. Ketika orang Majus dibandingkan gembala, mereka bertemu dengan Tuhan, ada sesuatu perbedaan. Gembala hanya bersukacita menyambut kedatangan kelahiran Tuhan, sebab mereka menyambut sebagai juru selamat. Tetapi orang Majus, mereka sujud menyembah dan membawa apa? Persembahan. Sebab mereka kenal dan mengerti, memahami bahwa di hadapan mereka adalah seorang raja. Hari ini gereja dibawa untuk mulai mengerti Tuhan bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai raja dan mempelai. Dan Anda tidak sama berdiri berhadapan dengan Dia sebagai Bapa dan sebagai Raja. Dia tetap Bapa kita. Ada saatnya Dia hadir sebagai Bapa, tapi ada saatnya Dia hadir sebagai Raja. Dia Bapa dan Raja. Dan bagaimana kita belajar untuk berdiri, berjalan, duduk di hadapan Raja. Orang Majus membawa persembahan emas, kemenyan, mur. Sembahlah Dia dengan apa yang kau miliki. Tuhan tidak tanya apa yang tidak ada padamu. Tuhan tanya apa yang ada padamu. Tuhan, aku cuma punya 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Tuhan katakan, bawa itu kepadaku. Hidup yang biasa, hidup yang luar biasa, bukanlah hidup yang digenggam. Kenapa banyak anak Tuhan hidupnya biasa-biasa? Why? Karena dia genggam erat-erat. Kerajaan sorga itu seperti biji, bukan pohon. Kalau biji disimpan di toples, 30 tahun lagi jadi apa? Tetap biji. Sekalipun dia mengandung satu kekuatan, bisa jadi pohon yang besar, luar biasa. Tapi selama itu disimpan di toples, dia tetap biji, kecil.
Ada banyak orang sudah ke gereja, setia, bertahun-tahun, tapi tidak ada progres. Tetap sama. Ada satu kata mistik yang kata tekad yang ada di gereja, dan itu nggak salah. Setia, setia, masih ingat? Setia sampai mati. Itu betul, tapi tidak cukup. Anda tidak dipanggil hanya setia, berbuah. Not just to be faithful, to be fruitful. Bagaimana pohon bisa berbuah? Biji bisa berbuah? Harus jatuh ke tanah dan mati. Kenapa banyak orang anak Tuhan hidupnya biasa? Karena dia genggam erat-erat. Hidup yang luar biasa bukanlah hidup yang dipertahankan. Hidup yang luar biasa adalah hidup yang dipersembahkan. 5 roti itu roti biasa atau roti luar biasa? Roti biasa. Kalau itu dia genggam erat-erat, kira-kira jadi berapa roti? Tetap 5. Betul enggak? Enggak dimakan pun lama-lama juga busuk. Betul enggak? Silakan pertahankan hidupmu. Manusia enggak bisa jamah, iblis enggak bisa jamah, Tuhan enggak bisa jamah. Enggak diapa-apa, no, mati dewi. Tetapi ketika kita hidup, kita bawa 5 roti ini belum busuk, dipersembahkan. Saya katakan 3B, be proud, dibawa. Be blessed. Apa itu? And the last, be broken. Apa itu? Pecah. Ketika roti itu diberkati dan dipecah, dia dari roti biasa jadi roti yang luar biasa. Penyembahan membawa seorang yang biasa menjadi luar biasa. Bukan karena dia hebat, tapi karena sebuah pertemuan antara bumi dan surga. Kenapa kita menyembah Tuhan? Yang pertama, karena dia seorang raja. Kita sudah merasakan sedikit. Ada hadirat Tuhan sebagai Bapa. Ada hadirat Tuhan sebagai Raja. Yang saya ceritakan di gerejanya Bud Pierce itu, Baltimore, itu hadirat Tuhan sebagai Raja. Waktu awan kemuliaan, awan seperti di bait Allah Salomo itu. Hadir penuh embunnya. Siapa mau? Oh, saya mau itu. Keren bener itu. Pedut gini ya. Tapi bukan dari luar. Enggak ada orang bisa berdiri. Semuanya delosor. Semuanya rebah. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan hadir di gerejanya. Dan hadiratnya sebagai raja. Saya mengalami oleh kemurahan Tuhan beberapa kali hadiratnya sebagai raja. Sedikit saya kembali. Penyembahan bukan sekedar nyanyi, tetapi membawa emas kemenyan mur tadi itu. Sembahlah dengan apa yang kau miliki. Sembahlah dia dengan kau bersedia menjadi seperti yang dia mau. Itu mur. Dibentuk. Sembahlah dia dengan engkau bersedia melakukan. Itulah kemenyan. Seluruh tapak hidup kita, ketaatan, itu adalah bagian dari penyembahan. Nah, sehingga ketika itu ada dan kita ekspresikan, maka itu ada korban. Ada mezbahnya, ada korbannya. Ketika itu naik, Tuhan menyambut dan apinya turun. Amin. Kenapa kita menyembah dia? Karena dia seorang raja. Ketika orang-orang datang kepada Salomo, mereka tidak datang membawa tangan kosong, tetapi membawa
Kenapa? Karena bukan karena Salomo butuh uang, butuh dana, tetapi karena Salomo seorang raja. Anda dan saya harus ngerti the way of the kingdom. Itulah sebabnya Anda dan saya nggak cukup dijamah hati kita. Tapi kita harus mengalami transformasi mindset kita. Karena kita ini nggak pernah tahu gimana hidup di hadapan raja. Itulah saya buat istilah dari gembel jadi pangeran. Sebab gembel nggak ngerti caranya hidup di kerajaan. Tapi si gembel ini diambil anak jadi anaknya raja. Lah kalau dia nggak diubah cara berpikirnya, nggak dirubah cara pandangnya, maka dia nggak bisa hidup di dalam kerajaan surga. Dia harus dirubah cara berpikirnya, perilakunya. Salah satu adalah datang kepada raja harus dengan persembahan. 2, berikutnya. Kenapa kita menyembah dia? Karena dia layak disembah. Dia bukan hanya berhak, dia layak. Kenapa? Karena dia seorang pemberi. Bukan seorang, dia pemberi. Bahkan pemberi terbesar. Bapa memberi kehidupan, engkau layak. Dia bukan pencipta yang egois. Dia pencipta yang generous, gracious, and merciful. Yang penuh belas kasihan. Bayangkan kira-kira kalau presidennya meninggal, kira-kira yang layak banyak enggak? Semua. Mungkin ditangisi sama rakyatnya. Kita punya raja yang bukan duduk-duduk di surga. Yang mati untuk rakyatnya. Untuk umatnya. Maka seluruh malaikat, seluruh orang kudus jutaan, mereka memberi hormat. Anak domba yang disembelih layak. Amin. Pantas menerima kekayaan, kuasa, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Bukan karena dia semata karena dia Allah, tetapi karena dia mati untuk umatnya dan jemaatnya. Kenapa gereja mula-mula bisa menggetarkan hati Kaisar Nero, Kaisar Romawi yang kejam? Karena mereka melihat ibu-ibu, orang-orang biasa, berani menantang maut, dibakar, dimasukkan gua singa, diadu sama binatang. Mereka tidak menyangkal iman mereka. Kekuatan apa yang menyebabkan mereka berani seperti itu? Karena mereka melihat mereka punya seorang pemimpin. Nabi, bukan hanya pengajar, tetapi yang mati untuk mereka. Amin. Mereka percaya akan cinta dari pemimpin itu. Saya percaya kekuatan terbesar bukan mujizat, tapi cinta. Dari cinta itu menghasilkan mujizat. Amin. The power of love. Cinta membuat Anda berani menantang maut. Cinta membuat orang yang lemah menjadi kuat. Orang yang penakut menjadi pemberani. Dia layak menerima. Dia pantas. Bukan hanya berhak. Yang ketiga terus. Kenapa kita menyembah dia? Karena dia bukan hanya mengasihi secara objektif. Hai umatku, lihatlah aku mencintaimu, aku mati di salib. Tetapi setiap Anda yang sungguh-sungguh lahir baru, Anda pernah mengalami satu pengalaman pribadi bagaimana Tuhan mengasihimu secara personal. Ini enggak ada di kepercayaan lain. His personal love. Anda jangan kaget kalau tiba-tiba Anda mendengar suara di hati atau bahkan audible. Dia panggil namamu. Dan dia panggil nama kecilmu. Dia bisa panggil nama kecilmu. Biarpun kita udah umur 50-60. Udah jadi opa, oma, nenek, kakek. Tapi di hadapan Tuhan.
berapapun usia Anda. Siapa yang sudah jadi engkong, opa, kakek, nenek? Angkat tangan. Sekalipun Anda sudah jadi kakek, nenek, opa, oma, mbah, kalau Anda ketemu Tuhan, percayalah, Anda dan saya tidak lebih dari seorang anak kecil. Amin. Dia bisa panggil dan tetap bisa panggil nama kesayangan. Saya dulu waktu studi di Filipina, di depan tiap meja para mahasiswa, itu ada panggilan nama, tapi bukan nama formal, nama panggilan. Jadi saya tulis nama saya Guan. Ada yang namanya apa gitu ya. Pokoknya nama resmi sama nama ininya lain gitu ya. Siapa yang punya nama panggilan? Ya. Jadi setiap mahasiswa nulis di depannya, dikasih kertas, nama panggilan. Nah, yang membuat saya surprise, dosen tuh membaca, dan kalau dia nunjuk mahasiswa, dia nggak panggil nama resminya, tapi nama panggilan. The sound is good. Jadi dosen itu nggak panggil Guana, dia panggil Guan. Tuh, saya dipanggil Guan. Jadi kita rasa jadi akrab. Amin. Ya. Jangan kaget Tuhan bisa panggil namamu. Kenapa kita menyembah? Saya dapat BBM, ada perempuan muda dirajam sampai mati. Pernah dapat ya? Aduh. Satu kesempatan ada seorang perempuan namanya Maria Magdalena. Dia ketahuan, dia preman. Ketahuan berzina, diseret di tengah jalan. Dan kembali, memang hukum Taurat itu ditwist, diselewengkan, dibelokkan, jadi punyanya pria. Orang berzina itu kan pasti pria sama wanita, tapi yang diseret wanitanya toh. Tuh serius. Zaman Yesus juga begitu. Lakinya nggak diseret, perempuannya yang diseret. Lalu mereka udah siap melempar batu. Mungkin sebagian meludahi. Kamu wanita jijik, menjijikkan, binatang kamu. Mungkin ada pemuda lewat, lihat pakaiannya nggak lengkap, sweet gitu. Dia udah mulai dilempar, dia seperti binatang, hancur, habis nggak punya martabat lagi. Tapi sebelum orang ahli Taurat itu melempar batu, dia siapa lihat Passion of Christ? Tiba-tiba ada sepasang kaki menengai yang mengatakan siapa yang nggak pernah berbuat dosa, biarlah dia melempar batu pertama kali. Semua lempar batu. Konon artinya Tuhan itu nulis dosanya ahli Taurat. Rupanya mungkin mereka juga pernah berzina gitu ya. Ditulis tanggal sekian sama ini toh. Gitu. Kaget mereka. Tahu gitu ya. Jadi mereka takut semua. Batunya dilepas. Dan Maria Magdalena merangkak. Dia ketemu kaki. Dia udah habis hancur. Dia melihat tangan yang terulur. Dia menengadah. Dia ketemu sepasang mata. Yang memandang bukan dengan jijik atau nafsu. Tapi memandang dengan teduh dan penuh kasih sayang. Dia kembali jadi manusia. Saudara, dia jatuh cinta kepada penebusnya. Tapi dia wanita preman, gak pernah baca kitab Taurat, gak pernah baca Alkitab. Jadi dia gak tahu caranya menyembah, bawa domba atau apa. But when you fall in love, you are willing to give. Ketika engkau jatuh cinta, engkau ingin memberi. Saya ngelihat Kung Fu Hustle, pernah lihat Kung Fu Hustle? Itu ada anak perempuan pernah ditolong sama anak laki, ya toh? Sampai dikencingi anak lakinya itu. Ya. Dia jatuh cinta sama penolongnya. Lah punyanya permen loli. Jadi dia kepingin ngasih apa? Ya permen loli. Maria Magdalena nggak punya apa. Dia bukan orang kaya. Dia nggak ngerti hukum Taurat.
Jadi yang dia lakukan gak pernah tertulis di hukum Taurat. Betul? Satu hari dia ketemu Tuhan, dia bawa minyak nar, dia pecah. Dia cuci dengan rambut. Tapi Tuhan berkata, this is worship. Inilah penyembahan. Penyembahan adalah memberikan apa yang ada padamu. Bukan apa yang tidak ada padamu. Kenapa kita menyembah dia? Ketika dia mengalami sebuah pengalaman dicintai Tuhan, maka kita akan kepingin menyembah dia. Kenapa saya melayani dia? Karena saya pernah mengalami sebuah keadaan. Saya berputus asa, saya gagal, saya habis, saya hancur. Dan Tuhan hadir di dalam kamar saya. Dan dia berbicara, dia menyapa saya, dia mengangkat saya kembali. Pengalaman itu membekas, menoreh di hati saya, membuat saya ingin menyembah dia dengan hidup saya. Kenapa kita menyembah dia? Karena dia mengasihi kita. Bukan kasih yang objektif, tapi personal. Dia mengasihi kita secara objektif, dia mati di atas kayu salib. Tetapi dia juga mengasihi kita secara pribadi. Yang keempat, kenapa Tuhan memanggil kita menyembah dia? Karena melalui penyembahan, Tuhan bukan dewa yang nuntut ada sesajen. Kalau sesajennya telat, dia marah. Bukan. Tuhan tidak kekurangan apapun. Kenapa dia memanggil kita menyembah dia? Karena lewat penyembahan lewat penyembahan kita boleh dibawa masuk ke dalam dimensi surga. Ketika Salomo membangun mezbah dalam peresmian bait suci dan dia menyembah membawa persembahan itu, apa yang terjadi? Api turun dari kemuliaan, surganya terbuka. Ketika dia temukan persembahan, hadirat Tuhan turun. Itu kelihatannya seperti aneh, tapi setelah saya tahu, hadirat Tuhan itu luar biasa, but should be normal. Harus menjadi sesuatu yang normal bagi gereja. Ketika dia menemukan persembahan, ada mezbah dan ada korban, maka dia hadir. Dan kita dibawa masuk ke dimensi surga. Untuk apa? Ketika Anda masuk di sana, itu yang tidak bisa diberikan oleh agama. Itu loh yang hilang dalam diri Adam. Itulah yang dibawa oleh Kristus. Kehadiran dimensi surga. Membuat orang secara roh, salah satu, bukan satu-satunya, terhubung kembali dengan dimensi surga. Itu bukan lokasi, tapi itu sebuah dimensi. Itu sebuah tempat rahasia. Ketika Anda menemukan tempat itu, yang Daud berkata, the secret place, tempat rahasia. Apa yang terjadi? Anda akan menemukan, mengalami perjumpaan. Anda tidak bertemu dengan ideologi. Anda tidak bertemu dengan filosofi. Anda bahkan tidak ketemu teologi. Anda bertemu dengan satu pribadi, rajanya. Nah, di sana dari tahtanya akan mengalir aliran air. Yeskiel dan Rasul Yohanes itu tidak janjian. Wahyu 22 ayat 1. Tetapi mereka melihat hal yang sama. Dari tahtanya mengalir sungai kehidupan. Ini tabernakel. Pintu itu masih terbatas dalam perjanjian lama. Yang boleh masuk imam besar, itu suku Lewi keturunan Harun. Itu pun masuk ke sana setahun berapa kali? Tapi waktu anak manusia mati di atas kayu salib, pintu itu terbuka, tirai itu terbelah. Gereja harus masuk dalam pola tabernakel Daud, bukan tabernakel Salomo atau tabernakel Musa.
Rasul berkata tabernakel Daud karena ada puji-pujiannya. Itu itu inspirasi pertama, tapi itu bukan esensinya. Karena di tabernakel Salomo puji-pujiannya juga ada. Ya, betul. Langit terbuka, surga terbuka, tetapi di bait suci Salomo, tabernakel Salomo, yang masuk ruang kudus tetap imam-imam dan imam besar. Yang lain tetap di halaman. Tapi tabernakel Daud, seluruh suku, mau suku Efraim, Manasye, Daud sendiri suku apa? Yehuda. Dia nggak punya ambil bagian masuk ke ruang kudus. Tapi Daud bisa pakai baju efod. Di tabernakel Daud itu kemah. Semua orang lihat tabut perjanjian. Padahal zaman itu sangat sakral. Tuhan dalam Kisah Rasul 15 ayat 16 berkata, aku membangun kembali pondok Daud yang sudah roboh. Bahasa Inggrisnya tabernakel Daud. Jadi jalan itu terbuka untuk siapa? Bukan untuk yang khotbah, untuk orang tertentu. Semua. Amin. Semua jemaat. Gereja adalah organisme yang membawa orang yang percaya yang bergabung di sana menemukan pintu dimensi itu dan masuk di sana. Di sana ada padang rumput. Di sana ada sungai yang mengalir. Wahyu 22 ayat 1. Dari tahta anak domba itu mengalir sungai. Sungai yang air hidup yang jernih bagaikan kristal mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Anda bisa baca dalam Yesaya 47, sama. Padahal mereka nggak janjian, zamannya beda. Dan kemana sungai itu mengalir? Yang air yang asin, air yang nggak bisa diminum, itu jadi sembuh. Jadi ketika Anda connect di sana, Anda ketemu aliran. Di sini kita hidup semakin lama. Nggak ada orang hidup nggak pernah disakiti. Siapa yang di sini nggak pernah disakiti? Kalau Anda nggak pernah disakiti, saya juluki Anda manusia ajaib. Siapa yang mau hidup selama hidup tidak pernah tersakiti dan disakiti? Nggak ada yang angkat tangan, pinter. Sebab kalau mau dalam hidup ini tidak pernah disakiti, ada caranya. Lahir langsung mati. Dijamin Anda nggak pernah patah hati. Nggak pernah ditinggal pacar katanya. Wah nggak pernah pacaran gitu ya. Nggak pernah cinta ditolak. Wong lahir langsung mati. Tetapi Anda nggak harus jadi pahit, jadi victim. Kalau kita jalan, kalau Anda 2 hari nggak mandi atau jalan di jalan, kira-kira berdebu nggak? Kita jalan dalam hidup ini, hati kita suka nggak suka, pasti banyak debunya. Kalau diteruskan, bukan cuma debu, endut, tambah lama tambah kotor. Catat, lihat orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang ngalami hal yang kurang enak, tambah tua, omongannya gimana? Tambah pahit, tambah skeptis, omongannya itu tambah pedes, tambah nyelekit, betul ya? Itu dimulai dulu, misalnya dia seorang gadis yang berbunga-bunga, menanti pangeran. Akhirnya ketemu yang orang yang dia kira pangeran. Ternyata pangeran itu ternyata serigala berbulu domba. Patah hati. Ditipu lagi, ditipu lagi. Setelah umur 40, 50 dia bilang, apa itu cinta? Gak ada itu. Omong kosong semua. Di sini gak ada, di luar banyak. Tetapi ketika seorang masuk ke dimensi itu, air itu diizinkan ngalir. Itu kotoran dibersihkan. Atau dicabut. Jadi Anda bisa umur 50, 60, udah ubanan. Tapi hatimu seperti anak kecil. Sebab hanya orang yang seperti anak kecil yang bisa masuk kerajaan surga. Gimana kita punya hati seperti anak kecil? Padahal udah tua. Tiap kali hati kita dibersihkan. Anda bisa
jalan di debu. Tapi kalau tiap hari mandi, bersih nggak? Bersih. Kita boleh disakiti, kita boleh dikhianati. Tapi kalau air itu masuk, menggelontor, itu tidak perlu kotor. Plus, kedua, seperti bakteri pengurai, racun. Anda tahu bagaimana orang bikin pupuk kompos? Itu kotoran kambing, sapi, ayam, sama carang, daun diulet jadi satu. Jadi pupuk. Loh, baunya enggak karu-karuan toh. Itu harus diambilkan bakteri pengurai. Itu beli di satu toko ya toh. Lalu dicampurkan. Nah, bakteri itu mengurai kotoran yang baunya busuk menjadi nutrisi. Jadi ketika air itu masuk, racun yang ditanam, apa itu pengkhianatan, apa itu penganiayaan, apa itu penghinaan, itu dinetralisir. Racunnya hilang. Yang pahit jadi manis. Ingat, di Mara airnya Tuhan bilang ambil kayu. Kayu itu apa? Salib. Dari tahta itu buka. Dimensi, pintunya buka, temboknya runtuh, ngalir, air sungai kehidupan itu masuk. Jadi kita tiap kali bisa dibersihkan. Anda berapapun usianya, kita bisa punya ketulusan. Tapi Anda harus mandi tiap hari. Anda harus mau dibersihkan, dicuci tiap hari. Atau tadi dicabuti rumputnya. Setiap tanaman yang tidak ditanam Bapakku dicabut. Matius 15 ayat 13. Yang kedua, kemana, itu Anda baca dalam Yesiel 47. Kemana sungai itu mengalir, maka di situ ada ikan berkeri. Bicara apa? Kemakmuran. Kalau Anda tinggal di sana, maka yang kering, yang tidak berbuah, tidak ada telurnya, tidak ada buahnya, tiba-tiba hidupmu menjadi subur, prosper, makmur. Ada kehidupan. Hidupmu tidak gersang. Hidupmu dipenuhi sukacita. Hidupmu dipenuhi dengan satu gairah. Anda tahu gairah itu apa? Antusias. Antusias itu dari kata entheos. Entheos itu apa? In God. Di dalam Tuhan, you will be enthusiastic. Anda punya gairah. Enggak ada orang jatuh cinta itu bangun pagi lemes gitu, enggak ada. Orang yang jatuh cinta, ya bergairah, amin. Orang jatuh cinta itu sejuta rasanya katanya. Katanya Pak Edi situ Silitonga. Hidup kita dipenuhi dengan gairah. Ketika air itu mengalir dalam roh kita. Tapi Anda masuk ke sana. Anda harus tinggal di dimensi itu. Dan yang ketiga, di kedua belah tepi. Wahyu 22 ayat 2. Ada pohon yang berbuah 12 kali. Daunnya dipakai untuk menyembuhkan. Buahnya. Nah, kita lihat di dalam Yeskel 47. Yeskel 47. Hal yang sama. Padahal nggak janjian. Orangnya hidup di zaman yang berbeda. Apa artinya? Tempat itu sungguh ada. Amin. Dimensi itu ada benar. Ayat 12. Yeskel 47 ayat 12. Tuh, kedua tepi sungai tumbuh bermacam-macam. Yang daunnya, buahnya tidak. Apa rahasianya? Tidak pernah dikatakan pohon itu pohon khusus, pohon hebat, pohon apa saja, pokoknya pohon yang berbuah, pohon buah-buahan. Apa rahasianya? Sebab pohon-pohon itu mendapat apa? Air dari tempat kudus. Buahnya jadi makanan, daunnya. Ketika you abide, not just stay. What is abide? Abide itu tinggal tetap, tidak keluar masuk. Abide in him. If you abide in me.
Kalau engkau tinggal dalam aku. Kalau engkau tetap tinggal dalam dimensi itu. Caranya gimana? Engkau membawa persembahan dan engkau menyembah. Hidupmu seperti pohon itu. Engkau akan subur, daunmu hijau, evergreen. Amin. Dan engkau akan berbuah. Lebih daripada itu, engkau bukan cuma diberkati, engkau berbuah. Sisi-sisi, kisi-kisi hidupmu seperti pohon hijau. Orang yang makan sesuatu dari hidupmu, dia ikut sembuh. Amin. Orang yang lihat menyentuh hidupmu ikut sembuh. Engkau bukan hanya dipulihkan, engkau menyimpan satu kuasa yang menyembuhkan. Kenapa kita menyembah Dia? Karena dengan tinggal di sana, engkau disembuhkan, dipulihkan. Engkau menemukan prosperity, kemakmuran, gairah, kekuatan, kehidupan. Yang ketiga, engkau menemukan sebuah tujuan. Hidupmu dipanggil untuk berbuah. Dan engkau menjadi seorang yang memulihkan kehidupan orang lain. Bukan karena dirimu, tetapi karena air itu. Karena kita mengandung air yang kita ambil dari sungai kehidupan. Bagaimana pohon itu bisa berbuah? Kalau dia ditanam di tepi, kalau dia ditanam di padang gurun berbuah enggak? Jadi Anda harus tinggal di situ. Caranya gimana? Membangun mezbah, bawa persembahan, menyembah. Anda akan masuk di sana. Kalau Anda tinggal di sana, orang itu enggak bisa miskin. Anda percaya? Orang itu enggak kekurangan. Tuhan gembalaku tidak, karena Dia membaringkan aku di padang. Ya, Yohanes 10 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tidak kekurangan karena kita tinggal di padang rumput. Kebajikan dan mengikuti. Grace upon grace. Blessing upon blessing. Di sana ada unlimited resources. Dan Tuhan tidak pilih kasih. Siapapun yang tinggal di sana, dia akan berbuah.